Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-17 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal sifatul apa? Ilm. Yang saya katakan bahwasanya ilm itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam khilaf juga ya. Setelah sifatul iradah. Iradah menurut saya yang sangat penting, itu lebih penting daripada ilm kalau Anda ingin melihat daripada khilaf antara jumhur. Ilm juga penting, akan tetapi tidak sepenting apa namanya ikhtiyar. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sifat yang selanjutnya, yaitu apa? Al-haya. Al-haya ini sebenarnya pembahasannya tidak terlampau banyak dia itu. Pembahasan haya tidak terlampau banyak karena dia tidak ada ta'aluknya. Dia hanya cuma sifatun qaimatun bidzatihi, dan dia itu sebagai syartun akli untuk sifatul idrok. Sebagian kitab mengatakan syartun akli untuk sifatul idrok. Apa itu sifatul idrok? Sifatul idrok itu ilm, sama' dan basar. Itu adalah sifatul idrok. Sebagian kitab lagi mengatakan untuk si syartun akli untuk sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani itu ya semul kudrah, iradah, ilm juga. Ya dua-duanya betul, dengan makna tidak mungkin zat yang mempunyai iradah, mempunyai kudrah, mempunyai ilm, sama' dan basar dia itu mati dan tidak hidup. Karena itu dikatakan al-haya itu adalah syartun akli. Itu saja. Cuma kalau kita melihat sekarang itu apa itu namanya, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya salafi atau wahabi, mereka itu yulzim daripada hayah mala yalzam. Apa itu? Mereka mengatakan bahwasanya sesuatu yang hidup pasti bergerak. Nah ini loh, ini apa namanya, ini yang berbahaya, dan ini yang apa namanya diperingatkan oleh para ahli sunnah itu dengan makna qiyasul ghaib ala syahid. Ketika Anda melihat di dalam dunia ini sesuatu yang hidup pasti bergerak. Kalau dia mati, dia akan apa namanya, dia tidak akan bergerak. Dari situ orang-orang salafi wahabi itu mengatakan bahwasanya maknanya kalau Allah itu hidup, pasti dia itu apa namanya, bergerak. Lah, bergerak itu apa sih? Bergerak itu adalah berpindahnya sesuatu dari tempat ke tempat yang lain. Kejap. Mana kemarin itu? Hah? Oh ya ini. Jadi ini ada tempat ya, ini tempat. Lah, bergerak itu adalah bagaimana sesuatu berada di sini, kemudian dia berada di sini. Dibilang kaunun fil makanithani atau kaunun awal fil makanithani fis zamanith thani. Itu namanya apa namanya? Bergerak. Ketika dia bergerak ke sini, maknanya ini itu kosong. Lah, sukun adalah kaunun awal fil makanil awal fis zamanith thani. Ini namanya apa namanya? Sukun. Lah, ini tidak ada kena-mengena dengan haya. Kalau ini tempat pertama, ini tempat kedua. Yang namanya bergerak, benda pertama di tempat kedua di waktu yang kedua, itu namanya bergerak. Diam adalah benda pertama di tempat yang pertama di waktu yang kedua, itu apa namanya? Diam. Lah, tidak ada kena-mengena dengan haya, dengan diam ataupun bergerak. Lah,
Salafi itu ketika dia itu melihat di dalam dunia ini semua yang hidup itu bergerak, kalau dia itu mati dia tidak bergerak, maka dia mengatakan loh, kalau memang Allah itu hidup ya pasti dia itu apa namanya? Ya pasti dia itu bergerak. Dari situ Salafi ini yulzim daripada hayah itu pasti apa namanya bergerak. Padahal itu sesuatu yang tidak apa namanya, sesuatu yang tidak lazim. Pas itu saja sebenarnya. Indana yang namanya hayah itu indah ahli sunnah hanya syartun akliyun untuk sifatul ma'ani atau idrok. Hujan. Tidak lebih daripada itu. Ayo, sila dibaca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul ashiratul wajibatul lahu ta'ala al-hayatu. Ayo. Wahiyya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun tusahihu liman qamat bihil idrak. Aywa. Dibilang sifatul asyirah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu al-hayah, hidup, kehidupan atau hidup. Wahiyya yang namanya hayah itu adalah sifatun alamin wal. Sifat-sifat sebelumnya bahwasanya kita tidak mengetahui hakikat daripada hayah kecuali dia itu adalah apa namanya? Sifat saja, dan dia itu azaliyah. Dia itu apa namanya? Azaliyah. Maujudah, tentu azaliyah dan maujudah, dia bukan seperti sifatus salbiyah yang hanya masbukun bila atau perkara yang i'tibari saja. Tusahhihu liman qawamat bihil idrok, yang mana kalau seumpamanya ada hayah, maka hayah itu akan membolehkan Allah mempunyai sifatul idrok. Apa sifatul idrok? Sifatul idrok itu adalah 3, al-ilm wal sama' wal basor. Ini namanya sifatul idrok. Kenapa? Karena dengan ini Allah itu yudrik. Lah, kalau sifatul ma'ani beda. Sifatul ma'ani 7 tadi itu. Al-qudrah, iradah, ilm, haya, sama, basor. Sebagian kitab mengatakan yang namanya haya itu menjadikan Allah bisa untuk yatasif di sifatil ma'ani. Ghairul haya, jelas ghairul haya. Jiddan. Sila. Ay tusahihu lahu an yakuna mudrikan lil asya'i ay aliman bihaqiqatiha wa sami'an biha wa basiran biha. Maknanya dengan adanya hayah itu Allah tusahih itu maknanya memperbolehkan, mensahkan. Allah itu mudrik, mengetahui asya. Kata-kata tusahih itu kalau anta itu hayah, anta bisa untuk alim. Wadih ya. Tapi belum tentu anta hayah, anta itu alim. Karena katanya tusahih. Tapi haya itu syartun, bukan illatun. Dengan makna syartun, kalau ada syurut belum tentu ada masyrut. Maknanya ketika sesuatu itu hidup, dia bisa alim, dia bisa sami, dia bisa basir. Tapi belum tentu ketika anda itu hayah, anda pasti alim, sami ataupun basir. Sebab itulah yang namanya hayah itu syartun akliyun, walaisa illatan akliyah, walaisat illatan akliyah. Ayo. Wahayatuhu laisat biruhin. Nah ini wahayat, kita kan mengatakan bahwasanya sifat hayah bagi Allah itu adalah sifat. Hayah bagi Allah adalah sifat. Dia bukan sesuatu zat atau sesuatu yang asing bagi Allah. Berbeda dengan kehidupan manusia. Tuh, Anda tahu apa sebenarnya kehidupan manusia? Kalau kita nak masuk lebih dalam ya, manusia kan mempunyai dua bagian dalam tubuh manusia. Kita contohkan saja Zaidun. Ada orang namanya Zaidun. Zaidun ini apa? Terdiri daripada 2 perkara. Yang pertama adalah jasad. Yang kedua adalah ar-ruh. Kadangkala juga dinamakan dengan an-nafas. Ini adalah hakikat daripada manusia. Lah, jasad ini bukan sesuatu yang esensi daripada manusia. Jasad ini hanya apa ya? Jasad ini adalah mediator, adalah media bagi ruh untuk bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan fisikal seperti TOS, satai, nasi lemak. Ruh tidak bisa merasakan itu, karena ruh itu hanya bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ruhi seperti ulum, ma'arif bisa. Tapi kenikmatan-kenikmatan jasadi seperti berjima, makan, minum, itu semuanya ruh memerlukan apa namanya? Jasad. Lah, hakikat daripada manusia itu bukan jasadnya, akan tetapi apa namanya? Rohnya. Lah, roh itu khuliqat mu'abbadah, dan diciptakan untuk abadi.
ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Hukumnya roh ini sama dengan hukumnya surga dan neraka. Karena itu jasad ini ketika hidup, roh berhubungan, yakni roh ya ta'allaq bil jasad, ta'alluqu tadbir. Makna tadbir, roh lah yang mengendalikan jasad. Roh yang mengendalikan apa namanya? Jasad. Dan ketika Anda memberikan nama orang itu dengan Zaidun, hakikatnya Ustadz Hasan, Anda itu memberikan nama kepada roh, bukan memberikan nama kepada jasad. Kenapa? Karena yang namanya jasad itu akan terus berubah. Ketika Anda kecil, ya namanya Zaidun. Besar sedikit, ya namanya Zaidun. Tua, ya namanya Zaidun. Jasad selalu berubah, tapi namanya tetap Zaid, tetap sama. Sebab itulah para ulama mengatakan nama ini untuk roh, bukan untuk jasad. Sebab itulah saya itu bingung ketika dulu ada satu orang mengatakan tentang nama roh kan. Loh, kita perlu nama roh karena Z ini adalah nama untuk jasad. Ghalat ya akhi. Z ini adalah nama untuk roh. Kenapa? Li adami tagoyuri asma fahiyya mulaimatun, untuk sesuatu yang tidak berubah pada diri manusia. Lah, kehidupan manusia adalah makna hidup bagi manusia adalah ta'alluq antara jasad dan roh. Ini ada ta'alluq. Ta'alluq apa? At-tadbir. Dengan makna roh akan berhubungan, akan connect, connect. Roh ini akan connect kepada jasad. Lah, apakah dia di dalam jasad? Ya wallahu a'lam. Yang penting dia itu apa namanya? Connect. Lah, roh dia akan connect dengan jasad. Dan ketika roh ini connect dengan jasad, roh akan mengendalikan jasad. Karena itu kematian adalah hilangnya konektivitas ini. Ketika dia mati, kekonekan ini hilang. Itu kan apa itu al-maut? Mufaraqatur ruh lil jasad. Lah, ketika roh ini apa namanya? Roh ini berpisah daripada jasad, jasad cuma menjadi seonggok daging tanpa ada koneksi, menjadi bangkai. Saya tuh dulu itu kawan-kawan saya itu kan punya HP-nya itu tidak bisa connect internet. Dibilang ini handphone macam bangkai aja. Jadi internet itu macam roh untuk apa namanya? Untuk handphone. Terus ada orang punya handphone Nokia 3310 ini handphone macam bangkai ini handphone macam bangkai. Sahih ya, di jasad tanpa adanya konektivitas daripada roh, dia menjadi apa namanya? Bangkai. Dia menjadi bangkai. Mumtaz jiddan. Lah, kita mengerti bahwasanya yang namanya roh itu adalah jismun latif. Jasad adalah jismun kathif. Apa makna jismun kathif? Jismun kathif itu kalau anta begini tak bisa apa namanya tak bisa tembus. Kalau anta berbenturan tak bisa tembus. Roh kalau anta berbenturan dengan roh itu apa namanya? Bisa tembus. Lah, kita tidak mengetahui bagaimana hakikat daripada roh, bagaimana koneksinya. Cuma kita mengetahui bahwasanya roh itu ada koneksi dengan jasad. Dan ketika terkoneksi, jasad akan diatur oleh roh. Lah, ketika koneksi ini hilang dikatakan mati. Ketika koneksi ini melemah dan dikendalikan oleh jismun latif yang lain, contohnya jin. Contohnya apa namanya? Jin. Ini yang namanya merasuk. Ini yang namanya apa namanya? Kesurupan. Kalau orang-orang Malaysia cakapnya menurun. Karena kenapa? Karena jin itu juga sama-sama jismun latifnya. Jadi dia bisa hijack konektivitas roh kepada apa namanya? Kepada jasad. Dan ketika jin ini sudah hijack, maka roh dia akan tetap koneksi ke jasad, tapi koneksinya tidak sekuat koneksi jin kepada jasad. Karena itu kan Anda akan melihat orang terkena jin itu berbicara pelik-pelik, soyu, waduh loh. Itu bukan rohnya, tapi orang lain yang yugoti ta'alluq konektivitas roh kepada apa namanya? Kepada jasad. Wallahu a'lam. Lah, ketika jasad ini dikatakan apa namanya? Ketika roh ini masih koneksi kepada jasad, dikatakan Z ini hidup. Hayyun. Jayid. Nah, untuk koneksi ini jasad mempunyai beberapa syarat. Di antaranya ya semua organnya masih apa namanya?
semua organnya masih berfungsi. Nah, ketika syarat ini sudah hilang, maka koneksivitas ini akan hilang. Sama kalau Anda nak connect dengan handphone dengan dengan wifi, ada beberapa syaratnya. Handphone Anda bisa connect, baterai masih ada, kemudian serinya juga masih oke, bukan handphone yang terlampau lama lah. Ini sedikit pasal sedikit pasal kehidupan kehidupan bagi manusia dan hubungan antara roh dan jasad. Masalah roh ini termasuk masalah yang paling susah. Karena itu para ulama, diantaranya adalah Imam Ghazali, itu mempunyai kitab pasal roh untuk menunjukkan bahwasanya saya ini orang alim. Karena roh ini kita hanya diberitahu sangat sedikit tentang roh, tentang bentuknya. Apa bentuknya roh itu? Menurut Imam Malik, lima likin hisuratun kal jasadi fahas bukan nasso bihadas sanadi. Bentuknya semacam-macam. Kalau di Jepang, di Jepun itu macam semacam ini, nanti ada itunya. Di anunya seperti jasad menurut Imam Malik, tapi bentuknya seperti mata. Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Lah, orang-orang yang ingin menunjukkan kemampuannya, rata-rata mereka itu mengarang tentang tentang roh atau tentang jiwa, seperti Imam Ghazali, Ma'arijul Qudus fi Ma'rifatil Anfus, ada Kitabur Ruh li Ibn Jauzi siapa itu, menjelaskan tentang tentang roh ini. Jiddan. Lah, ketika kita berbicara tentang hayatnya sifatul hayah bagi Allah, apakah Allah itu hidup karena roh ini? Maknanya zatnya Allah itu hidup karena seperti roh? Tidak. Kenapa? Karena kita mengatakan roh ini mukhalifatun anil jasad, dengan makna dia itu bisa berpisah, dan kematian adalah berpisahnya roh dengan jasad. Apakah hayahnya Allah bisa berpisah dengan zatnya Allah? Tidak. Karena itu kita tidak boleh mengetahui hayah itu seperti roh bagi manusia, seperti roh bagi jasad. Tidak boleh, karena roh mukhalifatun wa mughayyiratun lil jasad. Dia bukan ainul jasad, tapi syai'un mughayyirun anil jasad. Berbeda dengan hayah. Hayah itu bukan sesuatu yang mughayyir an dzatillah. Kan huwa laisa ainul wujud, huwa laisa ainud dzat wala ghairi dzat. Aywa. Oke lah, Allah mempunyai ruhun qadimah, tidak bisa. Karena roh ini bukan sifat. Dia perkara yang mustakil, dia itu perkara yang Imam Ghazali mengatakan dia itu mujarrad. Jumhur mengatakan tidak, ini jismun tapi latif. Imam Ghazali mengatakan mujarrad, ini mujarradun anil makan. Lah, dia jismun, punya makan, tapi dia itulah latif. Maksudnya kalau bertembung di sini bisa tembus. Lah, apakah Allah mempunyai ruhun qadimah? Tidak bisa, karena roh itu sesuatu yang mughayyir anidzat, dan dia itu jismun atau dia itu mujarrad. Karena itu dikatakan hayah ini bukan sesuatu yang mustakil daripada Allah, kan, tapi dia itu adalah sifatun qaimatun bidzati subhanahu wa ta'ala. Aywa. Bal hayatuhu lidzati ay min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha karruh. Aywa. Hayatuhu, yakni hayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat hayah bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu lidzatihi, dengan makna tanpa wasitoh, sesuatu yang lebih daripada zatnya. Berbeda dengan ruh syai'un zaidun anil jasad. Kenapa ya? Karena dari ausofnya sudah berbeda. Ini berubah, ini tidak berubah. Nanti bisa mufarokoh. Apakah hayah syai'un zaidun ala dzat? Tidak. Karena kita mengatakan sebagai ahli sunnah bahwasanya sifat laisa huwa ghairu dzat karruh. Falida la ya'tarihil mautu. Karena itu hawadits. Aywa. Falida, yakni selama dia itu bukan ruh, bukan sesuatu yang mughayyir, layak tarihil maut. Karena maut itu adalah yang memisahkan antara jasad dan ruh. Karena dua-duanya ini mughayyir. Selama dia mughayyir, al iftiraq mumkinun wa mutasawwar. Berbeda dengan sifatul hayah. Selama dia bukan selain zat, al iftiraq ghairu mungkin. Al iftiraq berpisah antara hayat dan zat itu ghairu mungkin. Karena imkanul iftiraq yu'addi ila ghairiyah, yakni huwa far'un anil ghairiyah. Dan
Sedangkan hayah bukan ghairud dzat. Ayo. Bikhilafi hayatil hawadits fa innaha bi syai'in zaidin ala dzawatiha wa huwa ar-ruh. Berbeda dengan hayatul hawadits, berbeda dengan kehidupan perkara-perkara yang hadis. Kehidupan perkara-perkara yang hadis itu dengan sesuatu yang zaid ala dzawatiha, sesuatu yang lebih daripada dzawatul hawadis. Wahya apa namanya? Ruh. Ayo, saya jelaskan ini. Falidha ya'tarihal maut. Jelas karena yang, selama ruh sesuatu yang lebih daripada jasad, maka di dalam hawadis bisa untuk mati. Ayo. Wa hayatuhu ta'ala laysat muta'alliqatan bi syai'in wa hiya sababun aqliyun. Baca kalamnya Syekh Nawawi Al-Jawi. Wala yajuzu. Ayo. Wala yajuzu i'tiqadu anna lahu ta'ala ruhan wala qadimatan munazzahatan an sifatil munazzahatan an sifatil hawadis. Anda tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai ruh yang qadimah. Dan ruhnya, jadi kalau makhluk punya ruh, Allah juga punya ruh. Bedanya ruhnya Allah itu tidak ada hawadisnya. Kenapa? Karena anak akan yu'addi, ada semacam istiqlal antara zat dan ruh. Akhirnya qadim itu ada dua. Ayo. Wa ikhtulifa fil hayati war ruhi binisbati lil hawadits. Farruhu jismun latifun mustabikun bil badani istibakal 'udil akhdari bil ma'. Ayo, yakni ada khilaf antara hayah dan ruh. Ini lan ya. Anda kalau melihat daripada kitab-kitab ilmu kalam yang tinggi, ada yang mengatakan ruh itu jismun latifun. Ini jismun latif. Lah, dia itu akan yashtabik, dia akan mix dengan badan. Seperti Anda tahu udun akhdor, apa itu? Kayu yang masih hijau. Kayu yang masih hijau di dalamnya itu pasti ada airnya. Lah, istibaknya, mixnya, tercampurnya roh dan badan seperti tercampurnya kayu hijau dengan air. Seperti sekiranya sangat sangat erat sekali. Sebab itulah karena dia sangat erat, sangat istilahnya bercampurnya itu di setiap jauhar daripada daripada badan. Sebab itulah mencabut nyawa itu sakit. Karena semua bagian daripada tubuh Anda terkena apalagi terkena imbasnya. Kalau Anda sakit kan paling yang sakit cuma kakinya, kaki sakit, tapi semua terkena sakit imbas daripada kaki. Bayangkan kalau semua tubuh itu terkena. Anda kalau lihat ada koyo, ada cabut, kan sakit kan. Bayangkan kalau itu sudah benar-benar mengakar di setiap tubuh Anda kemudian dicabut. So'bah, wah sakit itu, sangat sakit sekali. Adapun hayah itu adalah aradun. Kehidupan adalah arad. Yakhluquhullahu ta'ala indar ruh la birruh. Ya, ini maknanya kehidupan adalah arad yang ada pada ruh. Ketika ruh itu mix dengan atau bercampur dengan jasad, hayah yang ada di ruh menjadikan jasad itu bisa untuk dikontrol oleh ruh, bisa untuk bergerak. Ya, ini adalah pendapat. Ya, ini jumhur ahli sunnah mengatakan ruh yudabbir jasad. Ta'alluq ruh bil jasad itu adalah adalah kehidupan itu sendiri. Cuma di sini katakan hayah sesuatu yang wujudi, yang mughayyir daripada ruh. Pas ruh itu jisim, dan jisim itu mustakil, jisim itu independen, cuma dia itu latif. Kalau hayah dia itu arad. Dia qaimun kepada Dia qaimun kepada jisim. Wallahu alam. Mungkin yustadallu dengan pendapat ini qauluhu ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maknanya al-hayah makhluk. Yang saya katakan hayah itu nisbah saja. Ya, ini mungkin yustadal daripada itu, tapi confirm Anda akan melihat beberapa ulama mentakwil menciptakan kehidupan dan kematian itu sayu'awiluhu. Apa ya? Ini karena tidak semua ulama berpendapat bahwasanya hayah itu sesuatu yang wujudi, tapi hanya nisbah antara ruh dan jasad saja. Nah, ketika dikatakan itu adalah nisbah, ya bukan perkara yang wujudi. Ayo. Wa hayatuhu ta'ala laisat muta'alliqatan bi syai'in, yakni kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu atau sifatul hayah itu tidak ada ta'alluqnya dengan apapun. Wahia, yang namanya hayah itu adalah sababun akliyun, adalah sabab akli fi sifatil ma'ani, yakni maknanya sababun akli
bukan sababun akli, kan tapi syartun akli. Kalau sababun akli maknanya dengan ada hayah. Hayah itu sabab untuk sifat ma'ani yang lain. Dengan adanya hayah, sifat ma'ani yang lain itu ada, bukan dipahami semacam itu. Akan tetapi hayah adalah syartun akli. Dengan makna kalau ada hayah, Allah bisa mempunyai sifat iroda. Bukan maknanya dia punya hayah, dia mempunyai iroda, ilim dan yang lain-lain. Sifatul ma'ani yalzamu min wujudiha wujudu sifatul ma'ani ada ana la uwafiquhu yani. Analah yakni kalau sama sababun akli maknanya dengan adanya hayah secara otomatis ada iroda. Apakah hal tafham semacam itu? Berbeda dengan kalau Anda mengartikan bahwasanya kalau ada hayah maknanya Allah bisa mempunyai sifat iroda, kudrah dan ilim, tidak ada masalah. Tapi sabab yakni bisa babi wujudil hayah yujadu ghairuhu min sifatil ghairuha min sifatil ma'ani la laisa hakada tufhamul masalah yani. Ayo. Wa dalilu ala thubuti yakni yalzamu min wujudiha wujudu sifatil ma'ani fihi nadhar. Ma ada ay ma adal haya min adami hal adam fi'lan yani. Tidak ada hayah, tidak ada sifatul ma'ani fi'lan, karena tidak mungkin sesuatu yang mati mempunyai sifatul ma'ani. Tapi apakah setiap yang mempunyai hayah mempunyai ilim? Ya ini banyak hewan-hewan hayyun tidak mempunyai ilim. Ayo. wa dalilu ala thubutil hayati lahu ta'ala wujudul alamin. So tengok ibda'nya Syekh An-Nahrawi, ad-dalil ala thubutil hayah, dalil terhadap hayah itu adalah wujudil alam, maknanya adanya alam semesta ini adalah dalil terhadap Allah mempunyai sifatul hayah. Loh kok bisa? Kenapa? Tengok wa tarkibuhu an taqula idza lam yakun hayyan lakana mayyitan walau kana mayyitan lan tanfa anhu jami'u sifatil ma'ani. So ini saya ajarkan sekali, ini namanya burhanul khuluf. Burhanul khuluf itu mempunyai cara, ini biasanya dipelajari di dalam ilmu mantik, cuma karena sering terulang di dalam kitab ini mesti saya mesti saya mengajarkannya. Ada beberapa poin untuk memahami burhanul khuluf. Yang pertama itu Anda mesti mengetahui yang namanya tanakut. Tanakut itu adalah asyai'an la yarta fi'an wala yasbutan. Dua perkara, dia tidak mungkin ada dua-duanya, tidak mungkin hilang dua-duanya. Maknanya mesti ada salah satu. Contohnya di sini adalah al-hayah wal maut. Contohnya saja. Biasanya dikatakan al-hayah wa adamul hayah wa al-hayah. Tanakut itu antara itsbat wa nafi. Cuma ini saya atas samah bahwasanya lawannya hidup ya mati. Tidak mungkin sesuatu itu hidup dan mati bersama-sama, atau tidak mati bersama-sama. Mesti ada salah satu hidup ataupun mati. Kemudian ada yang namanya burhanul khuluf. Burhanul khuluf mabda'nya adalah Anda, kadangkala tidak bisa membuktikan apa yang Anda inginkan. Jadi saya dan Hasan terakhirnya, saya mengatakan Zaidun hayyun, Anda mengatakan Zaidun mayyitun. Ini perdebatan antara saya dan Anda. Kan tidak mungkin dua-duanya betul, tidak mungkin dua-duanya salah. Pasti salah satu benar dan salah satu salah. Saya berpendapat bahwasanya Zaidun ini hayyun. Cuma saya tidak bisa membuktikan bahwasanya Zaidun ini hayyun. Bagaimana cara saya untuk memenangkan perdebatan ini? Saya membatalkan punya Anda. Saya tidak bisa untuk mengisbatkan kepunyaan saya. Saya mempunyai pilihan untuk membatalkan punya Anda. Ketika Zaidun mayit ini salah, secara otomatis
Zaidun hayyun itu sabit. Kenapa? Ya tadi daripada tanakut tadi ini. Bahwasanya tidak mungkin dua-duanya ada bersamaan, tidak mungkin hilang bersamaan. Salah satu mesti ada. Kalau ini ada, ini tidak ada. Kalau ini ada, ini tidak ada. Anda bisa mengatakan ini tidak ada, secara otomatis ini ada. Semacam itu. Loh, bagaimana cara Anda membuktikan ketidakadaan ini? Ya ini yang dikatakan burhanul khuluf. Semacam ini. Saya hapus ya. Baca bagaimana itu? Laukana idza lam yakun hayyan lakana mayyitan. Yakni al-farad, yakni yang pertama adalah qadiyah al-mafrudhah sidquhu. Annallaha hayyun. Ini adalah dakwah saya. Annallaha hayyun. Ini namanya qadiyah mafrudhah. Mafrudhatus sidq. Qadiyah yang kita anggap dia itu benar. Oke. Kemudian yang kedua, lawan daripada qadiyah ini. Idza lam yakunillah hayyan, kalau Allah tidak hidup, faradna an Allah tidak hidup. Apa hukumnya Allah? Mati. Lakana mayyitan. Aywa. Ini adalah lawan daripada hayyan. Karena sesuatu, ada kaidah yang lain yang belum saya sebutkan. Al-qabil li syai' la yakhlu anhu au an tiddih. Sesuatu yang bisa menerima dua perkara, dia tidak akan bisa kosong daripada perkara itu atau lawannya. Allah bisa menerima hayah ala faradna, yakni hayah atau maut. Tidak mungkin salah satu daripada keduanya itu tidak mungkin dua-duanya itu hilang. Salah satunya mesti ada, mumtaziddan. Nah, bagaimana cara kita? Kan burhanul khuluf adalah kalau kita tidak bisa membuktikan klaim kita tidak bisa membuktikan anallaha hayyun, kita akan membatalkan lawannya. Lawannya hayyun lakana mayyitan. Bagaimana cara membatalkan mayyitan? Batalkan lawazimnya. Lihat di dalam ilmu mantik yang belum belajar mantik dengan saya, lazimul batilun. Sesuatu kalau lazimnya batil, pasti dia itu batil. Oke, kan lakana mayyitan. Oke, kita mesti mencari lawazim daripada mayit yang lawazim itu batil. Apa dikatakan? Walau kana mayyitan lan tafa'anhu jami'u sifatil ma'ani. Walau kana, saya hapus. Walau kana mayyitan lan tafa anhu jami'u sifatil ma'ani. Oke, kalau memang dia itu mayit, kalau memang Allah itu mayit, tidak hidup, niscaya semua sifatul ma'ani akan hilang. Semua sifatul ma'ani akan hilang. Mumtaz. Lah kalau semua sifatul ma'ani itu hilang, ada lazimnya lagi. Apa lazimnya Ustaz Hasan? Walau intafa'anhu jami'u sifatil ma'ani lam yujad syai'un minal alamin. Aywa. Walau kana intafa anhu jami'u sifatil ma'ani lan apa? Lam yujad syai'un minal alam. Dibilang kalau tidak ada satupun daripada sifatul ma'ani, tidak akan ada sedikit pun daripada alam semesta. Jadi ini lazimnya ini lazimnya ini. Dan yang ini batilun. Kenapa kok batil? Ihsas. Kita melihat dengan mata kepala kita, dunia ini ada. Dan sesuatu yang bertentangan dengan ihsas batil. Lazimnya ini adalah ini batil. Kalau lazimnya batil, malzumnya juga batil. Ini lazimnya ini juga batil. Kalau ini batil, lawannya benar. Lawannya klaim kita, innallaha hayyun. Ini cara ini namanya burhanul khuluf.
Anda melihat dari awal sampai akhir Imam Nahrawi menggunakan burhanul khuluf kan? Wa fa'lan ya, hatta di dalam mantik, hanya di dalam ilmu-ilmu fikih digunakan juga burhanul khuluf. Mereka akan menggunakan secara langsung, tapi poin-poinnya seperti yang saya katakan ini terbina atas beberapa poin, beberapa mukadimat yang saya katakan. Kalau Anda paham burhanul khuluf ini, ratusan adillah Anda akan paham. Memang tidak dipelajari dalam ilmu kalam. Ini dipelajari di dalam mantik, di dalam tahdhib syarah tahdhibul mantik. Dalam syarah tahdhibul mantik dipelajari apa itu burhanul khuluf. Sama apa yang saya ajarkan, kalau Anda faham apa yang saya ajarkan ini, Anda ulang-ulang ya. Kalau Anda faham apa yang saya ajarkan ini di dalam tahdhibul mantik sama, cuma mungkin diungkapkan dengan cara yang lebih susah, lebih mudahnya semacam ini. Mukadimahnya juga sama dan juga dipelajari setelah babut tanakut juga. Wallahu alam. Aywa. Lakin adamu wujudi syai'in minal alami batilun. Akan tetapi adamu wujudi syai'in minal alam itu batil. Tidak ada ketidakadaan sesuatu daripada alam semesta itu batil. Kenapa? Li'annahu khilaful hissi wal ayan. Adalah khilaf his dan ayan. Aywa. Fabatala ma adda ilaihi wa huwa intifa'u sifatil ma'ani wa thabatat lahu. Aywa, yani ini batal, ini batil. Secara otomatis ini juga batil, intifa'u jami'an batil. Ini juga batil. Kalau ini batil, thabata naqiduhu. Ayo. Wa idza thabatat lahu sifatul ma'ani thabatat lahul hayah. Lah kalau sabatat sifatul ma'ani, maknanya intafa'anhu sifatul ma'ani, Anda bisa semacam ini, Suf. Laukana mayitan lan tafa'anhu sifatul ma'ani. Ini kan batil kan? Lawannya apa yang benar? Ini kok intafa'anhu sifatul ma'ani batil. Lawannya layan tafi anhu sifatul ma'ani. Lah kalau layan tafi anhu sifatul ma'ani, yang otomatis Allah itu haya. Anda bisa langsung mengambil dari sini lawannya intafa'anhu jami'u sifatil ma'ani, bisa, atau Anda naik ke dalam ke atasnya. Kalau intafa'anhu jami'u sifatul ma'ani itu batil, mayitan pasti juga batil. Kalau mayitan batil, sabata naqidu. Bisa dua-duanya, bisa. Cuma biasanya di burhanul khuluf ini batal, sabata naqiduhu, semacam itu. Ayo. Li'anna al-qadira al-murida ila akhiri sifatil ma'ani la budda an yakuna hayyan. Li'anna al-qadira al-murida ila akhiri sifatil ma'ani, yakni karena zat yang qadir, zat yang murid dan sampai akhir sifatul ma'ani itu pasti dia itu mesti perlu mesti dia itu hayyan, dia itu hidup. Aywa. Wa idza thabatat lahu al-hayatu istahala 'alaihi al-maut alladhi huwa bidul hayat. Aywa. Kalau dia itu hayyan, nah kalau dia itu sabata anu jami sifatul ma'ani pasti dia itu hayyan. Lah kalau dia itu hayyan batola naqiduhu, semacam itu. Boleh. Di sini ini batil, sabata naqiduhu. Kalau dia mempunyai sifatul ma'ani pasti dia itu hayyun. Lah kalau sabatan lahul hayah batola naqiduhu. Cara saya ini batal. Kalau ini batal sabata naqiduhu. Yang terikat batola naqiduhu, ini sabata, sama saja, hasilnya sama. Sesuatu yang benar Anda boleh buktikan dengan cara yang sangat banyak sekali. Tapi kalau dia itu salah, Anda akan susah untuk mencari dalil walaupun satu. Yang Anda temukan hanya syubhatu dalil. Hanya syubhatu dalil. Tapi kalau dia benar, Masya Allah, adillah anhu katsir. Seperti wujudullah. Perkara yang benar, selama dia perkara yang benar, adillah ala sihatihi itu sangat banyak. Ayo. As-sifatul hadiyata asyratal wa sini di dalam Fathul Majid wal Munasif fi tarkibi hadzal dalil sama saja. Kalau seumpamanya Allah itu tidak hayah, la tasofa bil maut. Kalau dia tasofa bil maut, intafa'anhu jami'u sifatil ma'ani. Lah kalau tidak ma'ani tidak akan ada alam wa ada batil, sama saja ya nih. Kelihatannya caranya saya lebih sesuai dengan Imam Syekh Nawawi Al-Jawi, Nahrawi. Tapi saya rasa sama saja, tidak ada perbedaan secara signifikan di situ. Jidan. Nadkhul ila sifat allati ba'dahu wa sifatul hadiyata asyrata. As-sifatul hadiyata asyrata al-wajibatu lahu ta'ala as-sam'u. Aywa. Sekarang setelah kita menyelesaikan pasal iradah, qudra, ilm, hayah,
Yang dikatakan 4 sifat ini dinamakan sifat al-mutarattibat. Sifat apa namanya? Al-mutarattibat. Apa itu sifat mutarattibat? Bahwasanya Anda akan memahami kudroh dulu, baru iradah, baru ilim, baru hayah. Maknanya memahami itu mutarattibat akliyah. Walaupun di dalam dunia nyata hal itu akan ada secara bersama-samaan. Cuma cara Anda memahaminya mutarattib. Hal ini dikatakan dikatakan di dalam ilmu mantiq sebagai burhanul inni, bukan burhanul limmi, mumtasidan. Dan 4 sifat ini dalilnya itu Ustaz Hasan akli. Maknanya Anda bisa untuk mengetahui Allah itu qadir, alim, murid, hayyun tanpa adanya nabi. Murni dalilnya akli. Karena itu Anda akan melihat Maturidiyah yang mengatakan bahwasanya syukril mun'im atau al-iman billah itu wajib bil akal. Mereka akan mengatakan bahwasanya yang wajib diimani daripada sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat Allah yang bisa diketahui melewati akal. Selain itu tidak wajib untuk diketahui. Lah, as-sama' dan basar ini para ulama mengatakan bahwasanya dalilnya itu nakli, bukan dalilnya akli. Walaupun Anda akan melihat beberapa ulama seperti Imam Ghazali, dalil itu boleh 2, boleh maslakun akli, boleh maslakun nakli. Dan Anda akan melihat Imam Nahrawi kelihatannya tabi'a fihil Ghazali. Akan tetapi itu bukan pendapat yang kuat. Itu bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat dalil daripada sama' dan basar khususon nakli, bukan akli. Maknanya dalil nakli lebih kuat daripada dalil akli. Bisa Anda membuktikan sama' dan basar dengan dalil akli, tapi dalil akli ini bisa dipatahkan. Maksudnya laisa biqawi, hanya yu'addi ila dhon saja. Dan di dalam ilmu kalam, di dalam akidah, kita tidak menerima dunun. Kita mesti menerima yakin. Wallahu a'lam yani. Ayo, sila. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun. Sama, yang namanya sama itu adalah sifatun lahu ta'ala. Yang namanya sama seperti alamin wal sifat-sifat sebelumnya, dia itu adalah sifatun. Dia hanya sebuah sifat. Hakikatnya apa? Ya, kita tidak tahu. Sama ini pendengaran ya. Dia bukan telinga. Orang-orang yang mengatakan ru'yatullah mata. Loh, ru'yah itu bukan mata. Basar itu bukan mata, yakni ru'yatullah bil basar, melihat Allah dengan mata. Loh, Anda memahami semacam itu kan? Ru'yatullah bil basar, melihat Allah dengan penglihatan. Penglihatan itu indera. Bagi manusia itu indera. Dan itu juga sifat ya. Cuma mungkin sifatnya nanti diletakkan di mana oleh Allah. Lah, bagi Allah yang namanya sama itu sifat. Lah, bagi manusia yang namanya sama basar itu indera. Sama bukan telinga. Wa sayati wa laysa biudunin. Basar penglihatan, bukan mata. Karena itu Anda melihat Allah dengan penglihatan, bukan dengan mata. Maksudnya bukan dengan mata, tidak mesti dengan mata. Bisa dengan mata, bisa juga dengan selain mata. Selesai masalah. Oh, kalau melihat selain dengan mata itu Mu'tazilah. Saya sampai sekarang itu saya asaf ya. Orang-orang yang mengaku dirinya para asatidah, hal-hal semacam ini yagibu anhum, dan mengatakan diri mereka itu asatidah. Aib ya. Saya rasa itu aib. Ayo. Muta'alliqatun bi jami'il mawjudati min dawatin wa aswatin. Yang namanya sama itu adalah sifat yang qaimatun azaliyatun bi dzatihi subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah perkara yang wujudi, sama seperti iradah, sama seperti ilim, sama seperti kudrah, adalah sifatun wujudiyah. Sama pun juga sifatun yang wujudiyah. Cuma ta'alluqnya sama itu ta'alluqu inkisyaf, sama dengan ta'alluqnya ilim. Ta'alluqnya sama dengan ta'alluqnya ilim. Cuma sama itu ya ta'alaq bijami ilmu, dengan maujudat saja. Berbeda dengan ilim. Ilim itu ya ta'alaq bil maujudat wa ghairu maujudat. Kalau kita mengatakan al-ilim, loh kan al-ilim, as-sama, al-basar, tiga-tiga ini ta'alluqnya inkisyaf. Karena itu dikatakan tiga ini
idrok. Tiga ini apa namanya? Idrok. Cuma ilm ini ya ta'alaq dengan kepada apa namanya? Wajib, jaiz, dan mustahil. Dan tiga perkara ini tidak mesti wujudiyah. Wajib pasti wujudi. Jaiz apakah mesti wujud? Belum tentu. Mustahil pasti tidak wujud. Berbeda dengan sama dan basor. Sama dan basor ini ta'aluknya dengan maujudat sahaja. Maknanya sama tidak ya ta'alaq dengan mustahilat. Basor juga tidak ya ta'alaq dengan mustahilat. Sama tidak ya ta'alaq dengan perkara yang jaiz, yang lam yujad. Begitu pula basor, lam yujad. Di dalam sama dan basor ini ada iskal. Sampai Imam Razi itu mengatakan ta'ibtu min hali iskalis sama dan basor. Iskalnya apa? Nanti bila-bila saya sebutkan, mungkin di level yang lebih tinggi. Karena di dalam, saya rasa di dalam kelas-kelas senior, yang kelas-kelas senior kalian ya, di dalam syarah Nasafiyah atau itu Tadfirikot yang dulu saya pernah ajar itu, pernah saya sebutkan iskal daripada sama dan basor menurut Imam Razi. Jayyid jiddan. As-sama dan basor hana yata'allaqu bil maujudat sahaja. Lah, ketika sama yata'allaq bil maujudat akan ada inkisyaf. Inkisyafnya ini berbeda dengan inkisyafnya ilm. Saya beri contoh, sesuatu yang KLCC, yang di Malaysia, KLCC. Ilmullah ya ta'alaq dengan KLCC. Maknanya KLCC yang kasyifu bil ilm. Allah mengerti dengan ilmunya hakikat KLCC. Kemudian dengan sifatu sama juga ya ta'alaq dengan KLCC. Juga ada inkisyaf juga. Juga ada apa namanya? Inkisyaf. Ketika basor juga ada inkisyaf juga. Maknanya ilm itu ada inkisyaf, sama juga ada inkisyaf, basor juga ada inkisyaf. Di beberapa ibarat mengatakan bahwasanya inkisyafnya sama lebih daripada inkisyaful ilm. Itu salah. Maknanya ilm tidak sempurna, kemudian disempurnakan oleh basor, oleh sama, dan disempurnakan oleh basor. Itu salah. Terus yang benar bagaimana ya Habib? Al-ilm ketika ya ta'alaq dengan KLCC yang kasyifu bil ilm. Inkisyaf KLCC dengan ilm itu inkisyafun tamun. Dengan basor juga tamun, dengan sama juga tamun. Lah itu bagaimana itu kok semuanya kok tam semua? Ya wallahu alam. Ilmu kita hanya sampai situ. Cuma kita mesti meyakini yang kasyifu bil ilm inkisyafan muayyanan. Dan inkisyaf ini tamun, sempurna. Tidak kurang sama sekali. Lah, dengan sama inkisyaf daripada nau'un akhor. Dan itu juga tam. Dengan basor nau'un akhor tapi juga tam. Jadi ada perbedaan inkisyaf antara ilm, sama dan basor. Kan tapi dengan perbedaan itu semuanya apa namanya? Semuanya tam. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Ada beberapa ibarat diantaranya adalah ibaratnya Imam Ghazali. Inkisyafnya sama itu azyad wa aqwa wa atam daripada inkisyafnya ilm. Laisa hakadha tufal yani. Dan ibarat ini dikritik oleh Syekh Said Foda ketika mengajar. Jadi sudah dibaca alam. Fayasma'u dzatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatihi bisam'ihi. Aywa yani. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mendengar zatnya. Allah mendengar zatnya. Kenapa? Karena zatnya itu maujud loh. Bagaimana kok mendengar zat? Loh biasa saja. Loh Anda bisa melihat suara. Anda bisa melihat suara. Sekarang ini saya pernah melihat NASA itu. Saya kan sering baca-baca hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa. Saya memang senang gitu karena setelah saya itu belajar ilmu kalam, saya merasa luar angkasa itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam itsbat wujudillah. Jadi saya sering-sering baca artikel tentang NASA. Saya pernah baca satu artikel bahwasanya pengetahuan NASA tentang planet-planet atau bentuk planet,
susunan planet bisa diterjemahkan dengan suara. Coba tengok, bisa diterjemahkan dengan suara. Maknanya suara itu bisa menggantikan sesuatu yang bisa dilihat. Begitu pula Anda sekarang bisa melihat suara. Suara berupa gelombang kan? Ini gelombang suara. Dan Anda bisa untuk berinteraksi dengan suara selain dengan sama. Betul itu. Anta tutrik saut bighairi sama. Kalau ada suara di kulit Anda, dia akan merinding, bulu roma itu berdiri. Itu adalah idrok his selain sama terhadap suara. Kenapa? Karena suara itu perkara yang maujud. Dia akan yudrok walaupun dengan selain sama. Cuma kaifiat idroknya berbeda. Kalau sama dengan Anda mendengar, dengan selain sama mungkin tidak dengan mendengar, tapi idrok itu tetap ada. Begitu pula Anda akan bisa melihat suara, Anda akan bisa mendengar benda. Anda bisa mendengar benda. Nah, iya. Kalau Anda payahlah mingsa. Nah, cakap pasal anime lagi. Sila. Wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi wa ghairu dzalik. Wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah mendengar sifat samanya dengan sifat samanya, karena sifat samanya kan maujud kan? Ya, selama dia itu maujud, yusma'u bisam'ihi. Pokoknya selama perkara itu maujud, ya ta'alaq bihis sama. Ayo. Wa ghairu dzalika min kulli mawjudin. Dan apapun selain itu daripada perkara-perkara yang perkara-perkara yang maujud. Ayo. Fasam'uhu ta'ala yankashifu lahu bihi kullu mawjudin fayasma'u bisam'ihi al-aswat wadh-dhawati 'ala tahqiq. Ayo. Fasam'uhu ta'ala, maka sifat samanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat samanya itu yankashifu lahu, akan terbuka dengannya itu segala sesuatu yang maujud. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendengar aswat wadh-dhawat. Allah dengan sifat samanya bisa mendengar suara dan bisa mendengar dzawat. Ini adalah pendapat jumhur ahli sunnah ala tahqiq. Cuma nau'ul inkisyaf itu seperti apa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Yakni hatta Anda tanya Imam Razi, beliau akan cakap tidak akan tahu. Kenapa? Karena hal ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Kita hanya mengetahui Allah yasma'ud dzawat, Allah mendengar benda. Bagaimana itu? Anta tas'al anil kif ya akhi. Dan orang yang bertanya anil kif itu pasti pernah merasakannya. Sekarang kalau Anda ditanya, apa rasa madu? Manis. Macam mana manis itu? Macam gula kah? Apakah manisnya madu seperti manisnya gula? Kan tidak. Bagaimana cara Anda menjelaskannya? Anda pasti akan berikan madu macam ini. Ya kalau madu ada, kalau madu tidak ada, Anda tidak akan bisa menjelaskannya. Loh, bagaimana Allah mendengar benda? Loh, Anda mesti mempunyai sifat sama seperti Allah, baru Anda bisa untuk mengatakannya. Dan manis itu adalah kaifun. Selama yang ditanya itu kaifun, pasti Anda akan jawabnya wal kaifu majhul. Kaifnya ada tapi majhul, yang tahu hanya Allah. Karena kita tidak akan bisa menjelaskan bagaimana kecuali kita mempunyai sifat sama yang sama seperti Allah. Wa hadza mustahil ya. Karena itu bagaimana wal kaifu majhul, kita tidak tahu itu satasan. Coba tengok di dalam kalamnya Nawawi Al-Jawi, wa yadkhulu fil mawjudat al-alwan, yakni Allah mendengar warna. Warna itu bisa Anda dengar. Sekarang saya rasa mungkin ya nih. Suara warna bisa Anda dengar seperti hitam, putih dan selainnya. Begitu pula bau bisa Anda dengar. Bau bisa Anda dengar. Wa yashmuluha ismun wahid wa huwa ar-rahya wa yadkhulu fihi tu'um. Rasa bisa Anda dengar, dan rasa itu ada 9 ya, Anda bisa situ.
Al-Aqwan juga, Al-Aqwanul Arba'ah, ada kaun itu asal daripada harokat. Di sini dikatakan kaun itu amrun itibari wa hadza laisa mu'tamad ahli sunnah wal jamaah, bahasanya satu-satunya yang ada daripada arad ya kaun itu. Tapi Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan bahwasanya fala yata'allaq bihi sam'uhu ta'ala, fala yata'allaqu biha sam'uhu ta'ala wa kadza basaruhu. Dibilang aqwan arba'ah daripada ijtima, iftiraq, harokah dan sukun tidak ada hubungannya dengan sama dan basar, karena aqwan arba'ah umurun i'tibariyah, itu hanya intiza akli saja. Padahal ahli sunnah wal jamaah, tahu saya loh ya, semua daripada warna, bau, rasa, semuanya itu adalah kaun tadi itu. Warna itu apa sih? Kuning. Apa itu kuning? Kalau Anda lihat begini, ada kuningnya itu? Tidak. Itu hanya gerakan-gerakan yang khas daripada benda-benda. Anda melihatnya warna yang khas, namanya kuning. Karena itu Imam Asy'ari mengembalikan awarib, dibilang an-makulatul asyrah, kaifiyat itu semuanya dikembalikan kepada kaun. Hanya kaun itu saja yang wujudi. Tapi Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan kaun itu adalah umur i'tibariyah, la hadza laisa mu'tamad. Al-kaun amrun wujudi, wallahu alam. Jadi fa in qila, fa in qila ta'alluqu sam'ihi bil aswat dhahirun. فإن قيل تعلق سمعه بالأصوات ظاهر وأما تعلق بالذوات فغير ظاهر. Kalau ada yang mengatakan, oke, saya setuju dengan ta'alluqnya sama itu dengan suara, zahir, jelas, maknanya sama mendengar suara, ini zahir, tidak ada masalah. Adapun ta'alluqnya bidzawat faghairu zahir, bagaimana kok sama connect dengan zat, maknanya Allah bisa mendengar benda, loh macam mana? Hadza ghairu zahir, hadza ghairu zahir. Ayo. Fal jawabu annahu yajibu alaina al-iman bi anna sama. Imam di sini kan jawabannya Imam Nahrawi kan, Anda kena beriman saja. Bagaimananya ya wallahu a'lam, karena selama kita mengatakan yang namanya sama itu ya ta'allaq bil ya ta'allaq bil maujud. Dzawat juga perkara yang maujud. Selama dia itu perkara yang maujud, tidak ada masalah. Dia bisa ya ta'allaq bihi sama. Imam Ghazali mengatakan, loh, kalau Anda tanya semacam itu mudah saja. Anda percaya ilim kan ya ta'allaq dengan maujud wa ghairu maujud. Ilim dan sama kan min nafsil baqah, dia itu daripada satu golongan, sama-sama idrok, sama-sama idrok. Lah kalau ilim bisa yudrik maujud wa ghairu maujud, kenapa sama kok tidak? Kalau ilim itu bisa yudrik maujud wa ghairu maujud dengan semua macamnya, yakni sama bisa yudrik semua maujudat, tidak ada masalah. Selama dia maujud tidak ada masalah. Ayo. Muta'alliqun bi kulli mawjudin min dawatin wa aswatin wa in kunna la na'lamu dzalika fa kayfiyatu ta'alluqi majhulatun lana. Fa kayfiyatu ta'alluq majhulatun lana, yani yajibu fal jawab annahu yajib alainal iman. Oh, Imam Ghazali saya lupa. Imam Ghazali itu bukan ini, tapi Imam Ghazali cakap al-ilm sama, bagaimana sama itu sejak qadim sudah yasma. Nah, sejak qadim sudah yasma. Dikiaskan kepada ilm, bukan masalah mewujud. Saya itu yakni. Fal jawab annahu yajibu alainal iman, yakni ta'alluqus sama dengan dzawat yajibu alainal iman bas. Bagaimana itu ya wallahu a'lam, karena anta tas'al bil kaifiyah. Lal kaifiyah itu tidak akan mungkin bisa Anda jelaskan kalau Anda tidak mencobanya. Seperti kasus seperti case madu tadi itu. Karena susah Anda nak menjelaskan dia manis macam gula enggak? Lu bukan, manisnya madu tidak sama dengan manisnya gula. Annahu yajibu alainal iman bi anna sam'ahu ta'ala muta'alliqun bi kulli mawjud min dawatin wa aswati. Bilang bahwasanya kita hanya wajib beriman bahwasanya pendengarannya Allah Subhanahu wa taala itu hanya muta'alliq dengan mawjudat, daripada dia itu benda ataupun suara. Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyatut ta'alluqnya. Fa kaifiyatu ta'alluq majhulatun lana, kaifiyah ta'alluqnya itu kita tidak mengetahui. Ya kenapa ya? Karena saya rasa itu sudah masuk di dalam masalah hakikat.
Dan manusia memang tidak mengetahui pasal hakikat. Ayo. Wa sam'uhu ta'ala laisa bi'udhunin wala simakhin ka sam'il hawadithi. Dan samanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan udhun, tidak memerlukan simak. Simak itu apa? Ini nih, lubang telinga itu. Udhun ini telinga, simak lubang telinga. Tidak memerlukan itu. Manusia memerlukan itu secara adatul basyar loh ya. Tapi kalau Allah ingin menciptakan sama, ingin menciptakan pendengaran tanpa telinga dan tanpa lubang telinga, bisa apa tidak? Bisa saja. Akan tetapi di dalam adatul basyar biasanya Allah tidak akan menciptakan pendengaran kecuali melewati apa namanya telinga. Lah, samanya Allah Subhanahu wa taala itu mujarradus sifat, hanya sifat, tidak memerlukan telinga ataupun lubang telinga. Seperti hawadits memerlukan lubang telinga dan telinga untuk mendapatkan sama. Karena tanpa adanya lubang telinga dan telinga, sama tidak akan bisa untuk menerima suara. Wallahu a'lam. Bal huwa maknan qaim, akan tetapi yang namanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah makna yang qaim bidzatihi ta'ala. La yatra'u alaihi illah. Dan tidak ada bagi samanya Allah itu penyakit. Kenapa, Sof? Karena kalau sama ini qadim. Penyakitnya pasti hadits kan? Karena turu itu datang sebelumnya dia tidak ada, itu namanya turu. Dia datang, tidak dikatakan datang kecuali sebelumnya dia itu tidak ada. Lah kalau samanya Allah itu qadim, kemudian datang somam. Apa itu? Tuli. Lah somamnya itu kan hadits kan? Kenapa sesuatu yang hadits kok bisa mengalahkan sesuatu yang qadim? Kalau memang ada somam, ya seharusnya somamnya kalah dengan sama. Oh tidak, somamnya juga qadim. Lah kalau somamnya juga qadim, tidak mungkin Allah itu mempunyai sama. Karena sesuatu yang qadim la yazul. Dan Anda mengatakan Allah itu sama, sami'. Ketika Allah sami mundul kidam, maknanya somam tidak mungkin ada mundul kidam, dan tidak mungkin somam itu toriun hadithun, karena dia tidak bisa mengalahkan sesuatu yang qadim. Ayo. Lianna dzalika min sifatil hawadits. Dikatakan di sini tidak mungkin Allah itu asom atau mendapatkan penyakit namanya somam. Kenapa? Karena adanya somam karena itu sifatul hawadits saja. Iya, karena samanya manusia itu hadits, somam juga hadits, tidak ada masalah. Sifatul hawadits semacam itu dan turu daripada sifatul hawadits. Ayo. Wa dalilu ala thubuti sam'i lahu ta'ala alkitab wa sunnah. Ayo. Dalil ala thubuti sam'i lahu ta'ala, ada beberapa dalil. Di sini kelihatannya Syekh Ahmad Nahrawi menggunakan dua dalil seperti yang digunakan oleh Imam Ghazali. Beliau pertama menggunakan dalil nakli, dalil kitab ataupun sunnah. Alkitab wa sunnah. Qala ta'ala, ayo. Qala ta'ala wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa huwas samiul basir. Ayo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Ketika ada orang berdoa, ya Allah, hei suaya Mas. Arbi'u ala alfusikum. Lahdo syuaya ya, jangan terlampau semangat semacam itu, jangan engkau teriak-teriak. Yang kalian doa itu bukan zat yang tuli, dia itu sami'an. Engkau, ya Allah saya minta rezeki yang banyak, itu sudah Allah dengar. Kamu tidak memanggil, kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli atau ghaib, akan tetapi yang tidak ada, kalian berdoa kepada yang maha mendengar, maha terlihat, dan dia itu ada. Sami'an qoriban, sami' maha mendengar, qoriban dia dekat kepada kalian, wa mujiban akan menjawab apa yang kalian doakan. Wa aidan idza lam yakun sami'an laka. Nah, ini wa aidan ini, setelah wa aidan ini adalah dalilun akli, bukan dalilun nakli. Cuma dalil ini ghairu tam. Kenapa? Karena Sof tengok ya. Kalau dia itu tidak asom, idza lam yakun asom, idza lam yakun sami'an lakana asamma. Dibilang kalau Allah tidak maha mendengar, ya Allah itu tuli, dan tuli itu nakes. Loh iya, dia itu naksun khos atau naksun am. Karena ada beberapa nakes
atau kesempurnaan atau nakes di dalam atau kesempurnaan di dalam hawadits. Kesempurnaan ini kesempurnaan yang bukan mutlak, tapi kesempurnaan yang khas. Jadi ada, tengok ya. Ini teruk, nomor 1 ini teruk, nomor 2 lebih teruk. Lah karena nomor 2 lebih teruk, nomor 1 dikatakan kamalun. Hakikatnya dia itu teruk, hakikatnya dia itu buruk, kama sayati. Nanti akan saya share tuh kalam daripada Imam Ghazali, insyaallah esok kita baca. Ada beberapa perkara memang dia itu buruk, tapi dibandingkan dengan kawannya lebih buruk. Jadi yang buruk menjadi kamal. Lah kalau yang buruk ini bagi Allah dia bukan kamal, tapi dia itu adalah naqais. Karena kamalnya itu kamal idhofi. Lah yang mesti dinisbatkan kepada Allah, yang mesti dibentuk adalah kamalun mutlak. Tidak boleh kamalun idhofi. Oke, sama. Apakah dia kamalun mutlak? Atau itu kamalun idhofi? Oh iya, bagi makhluk kamal loh. Iya, saya tahu bagi makhluk, saya itu setuju. Cuma apakah itu kamalun mutlak? Karena ada kamal bagi makhluk tidak pantas bagi Allah. Contohnya apa? Yang kamal bagi makhluk ya, zakarnya bisa qiyam, dia tidak inim, dia tidak mati pucuk. Kamal kan bagi makhluk, bagi Allah kan itu naqais. Lah sama, apakah dia seperti ilmu atau seperti inim? Di situ bidobat tidak tam di situ. Karena itu Imam Asy'ari mengembalikan sama dan basor kepada ilim. As-sama ilmun bil masmu'at, wal basar ilmun bil mubsarat, seperti saya nukil daripada Hasyiah Jundi, daripada Hasyiah ala Syarah Nasafiyah. Soal kita akan baca esok. Kenapa saya nukil beberapa kitab yang tinggi? Biar minimal walaupun kita membaca kitab-kitab semacam ini, kalian pernah merasakan kitab-kitab yang tinggi walaupun sedikit saja. Alhamdulillah saya pernah baca Hawashi Nasafiyah, saya pernah baca ini walaupun cuma 1-2 halaman saja. Biar kalian tahu bahwasanya hal-hal semacam kitab semacam ini hanya sebagai bidayah sahaja. Wa naqas alaihi muhal, dan tidak mungkin Allah itu sebagai Tuhan dia itu kurang. Maka fa tsabata lahu sama. Wa idza tsabata lahu sama istahala alaihi samam alladhi huwa didus sama. Kalau dia itu ada samanya, maka mustahil bagi Allah itu apa namanya? Tuli, yang itu adalah lawan daripada sama. Sifat yang ke-12 adalah al-basar. Biarkan kita selesaikan di kelas yang akan datang esok insyaallah, sekali kita membaca daripada Imam Ghazali tentang beberapa sifat yang yudhon annahu kamal wa laysa bikamal, dan beberapa sifat yang beberapa ulama mengatakan itu adalah sifat seperti idrok, dan juga daripada syarahnya Hasyiah Imam Tiftazani insyaallah esok. Kita akhiri sampai sini. Bi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.